Era marketing 4.0 sudah di depan mata. Sudahkah Anda siap? Untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Marketing Now. Dapatkan insight baru mengenai perkembangan dalam era marketing 4.0 bersama Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman of Marketplace Inc. dan tim Marketplace Inc. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini menjelang penghujung bulan September 2022 ya. Daniel Adam kembali temani Anda. 1 jam kita akan coba belajar tentang bagaimana caranya Anda bisa melakukan sebuah bentuk strategi marketing yang sangat luar biasa agar dampaknya itu Anda rasakan bersama dengan tim dan juga perusahaan tempat Anda bekerja. Bringing sales through services. Ini bahasan kita pada malam hari ini di program Smart Marketing Now. Nah, melengkapi perbincangan kita hari ini, saya sudah bersama dengan dua tim Marketplace Inc. Yang pertama sudah ada Mas Nikender Wijaya atau yang akrab disapa Mas Ken. Selamat malam Mas Ken. Selamat malam Mas Dery. Selamat Mas Ken. Sehat Mas. Sehat ya. Baik, terima kasih Mas Ken waktunya. Dan juga hadir di sini mewakili tim Marketplace Inc. ada Mas Rifki Torik. Mas Rifki, selamat malam. Selamat malam Mas Dery. Ya, tadi saya bilang gemukan, ternyata benar gemukan ya. Baik, Mas Ken dan juga Mas Rifki, terima kasih banyak. Kami nanti mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Anda bisa berkomentar, memberikan tanggapan tentang bahasan kita hari ini, yaitu Bringing Sales Through Services. Dan juga kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Smart Listeners bisa berkomentar di public chat yang sudah kami siapkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung program-program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Oke, sebelum kita bahas lebih komprehensif di perbincangan kali ini, saya mau ke Mas Ken dulu. Mas Ken, apa yang menarik dari Bringing Sales Through Services ini? Iya, baik, terima kasih Mas Dery untuk kesempatannya. Saya manggil Mas Dery aja ya Mas ya. Daryl aja. Ariel tambahin D, udah itu jadi Daryl. Oke, siap Mas Dery. Oke, kalau kita bicara tentang sales through service ya, mungkin sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya di zaman yang serba digital nih, mau produk apapun itu ya, baik bentuknya barang ataupun jasa, pasti kita akan notice kalau misalkan service itu adalah hal yang penting ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya melupakan service dimanapun kita bekerja ataupun kita berusaha, karena pasti dimanapun itu membutuhkan lah yang namanya pelayanan kepada konsumen kita. Nah, itu hal yang menurut saya sekarang udah cukup diperhatikan ya sama konsumen. Jadi orang-orang tuh udah mulai ngelihat nih, kira-kira dari produk ataupun jasa, mana sih mereka yang nge-provide service yang baik kepada pelanggannya. Itu jadi salah satu hal yang cukup di-highlight sih Mas untuk akhir-akhir ini. Bahkan mungkin tren ini udah mulai naik sih ya dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana kita bisa nge-treat customer dengan baik melalui service kita. Itu sih Mas mungkin dari saya untuk hal ini ya. Ya, baik. Perspektifnya Mas Rifki mungkin bisa berbeda. Silakan Mas Rifki. Iya, mungkin menambahkan sedikit dari yang Mas Ken ya. Tadi Mas Ken mungkin berbicara mengenai pentingnya service dalam produk ataupun perusahaan, baik itu inti dari produknya ada produk yang tangible ataupun produk yang layanan yang tidak tangible. Nah, di sini mungkin yang menjadi ingin aku highlight adalah gimana si customer ini mulai mempertimbangkan service menjadi satu variabel penting dalam konsiderasi dia dalam pembelian gitu. Biasanya sebelum-sebelumnya mungkin kita berbicara soal quality, terus juga berbicara soal brand perception dan sebagainya. Cuman makin ke sini kita mulai memikirkan gitu, customer secara umum mulai mempertimbangkan mana perusahaan atau brand yang memperlakukan dia sebagai customer dengan service yang lebih baik, tentunya dengan ada sosial media dan lain sebagainya yang membuat misalnya komunikasi kita jadi lebih seamless juga gitu ya. Jadinya service menjadi konsiderasi yang awalnya kita datang ke toko, tapi tidak hanya itu, tapi juga jadi konsiderasi yang sehari-hari gitu, karena kita sehari-hari bisa berinteraksi dengan brand kita atau dengan penjualnya juga sehari-hari gitu, jadi nggak harus datang ke toko dan sebagainya. Mungkin gitu Mas Dalam. Baik. Tapi kalau dari pandangannya Mas Ken sendiri, kalau diurutkan Mas Ken, sebetulnya yang menempati posisi ke atas itu apakah service-nya dulu baru produk atau sebaliknya Mas Ken? Menarik sih Mas. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong supply and demand ya, kalau kita lihat dari kebutuhan, pasti
Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin yang paling utama orang lihat itu dari produknya dulu. Kalau Produk. menurut saya. Mhm. Jadi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang kita provide dari produk kita. Mhm. Apakah produk kita ini tuh menawarkan hal yang bisa menyelesaikan masalah dari masyarakat atau mungkin beberapa kalangan tertentu. Jadi itu paling penting banget buat kita mengetahui seperti apa sih permasalahan yang dimilikinya. Baru yang kedua kita ngomongin service. Mhm. Kenapa yang paling utama itu ya kita ngomongin dari eh, produk dulu ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin produk, ketika produk kita ini oke, tapi kalau baik lagi nih, ketika servisnya ini nggak oke gitu ya, orang Mhm. akan punya tendensi, ya udahlah, mungkin nanti akan ketemu lagi nih produk yang sejenis, tapi dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke. Tapi tetap, kalau menurut saya pribadi, yang paling utama itu tetap produknya dulu. Seberapa urgen dan seberapa penting sih produk yang kita tawarkan. Itu sih Mas mungkin dari saya ya, Oke, untuk baik. hal Karena ini. itu merupakan satu hal yang pertama kali dilihat dan juga dirasakan oleh indera perasa tubuh gitu ya. Entah menyentuh produknya, baru nanti bentuk pelayanannya seperti apa. Baik, baik. Kita bahas nanti lebih detail di sesi berikutnya. Dan nanti kita akan coba sharingkan materinya. Jadi bagi Anda Smart Listeners yang menyaksikan kami di kanal YouTube, Anda bisa melihat langsung apa saja yang akan disampaikan secara bergantian oleh Mas Kan dan juga Mas Rifki mewakili tim Mark Plus Inc. Dan kami mengundang komentar Anda. Silakan di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Tetaplah bersama kami. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, Bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus jitu hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah, dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun tuh kurang. Nah problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Marketing Now bersama dengan tim Mark Plus Inc. Yaitu ada Mas Rifki dan juga Mas Ken. Dan hari ini kita masih bicara tentang hal yang kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan juga ya. Enggak dong, produk saya kan bagus gitu loh. Ya, tapi pelayanannya kurang maksimal. Ada juga menyatakan, saya udah semaksimal mungkin melayani. Ya, tapi gimana produknya kurang bagus. Nah, ini dua sisi mata uang yang kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan juga. Makanya hari ini kita sepakat untuk membahas tentang bringing sales to
true services. Nah, di sesi pertama tadi memang saya minta perspektifnya dari Mas Ken dan juga Mas Rifki, apa dan bagaimana sih menariknya bahasan kita malam hari ini. Ternyata ini masih menjadi sebuah bahasan yang harus kita tuntaskan. Dan sesi kedua ini saya berikan kesempatan buat Mas Rifki dan juga Mas Ken. Silakan untuk sharing materinya. Sharing materinya sudah kami buka. Nanti boleh bergantian untuk menjelaskannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Diril ya. Ya. Jadi di sini mungkin dari kita ya, dari saya dan juga Mas Rifki akan coba sharing nih berkaitan dengan bring sales through services. Mungkin yang paling utama dulu ya, bahwasannya kita tahu mau apapun yang kita jual, mau apapun yang kita tawarkan, terdapat 3 general rule of thumb nih dalam aspek services. Mau apapun jasanya atau produknya apa. Yang pertama, kita perlu paham betul seperti apa sih basic knowledge mengenai jasa ataupun produk yang kita tawarkan. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita mau menjual kepada orang lain atau kita menawarkan kepada teman kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya kenapa sih why kita tuh perlu untuk menawarkan produk ini. Dan apa yang menjadi kelebihan produk kita. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kita perlu tahu nih kebutuhan customer tuh apa sih melalui jasa atau produk yang kita tawarkan. Oke, kita punya produk jasa ini. Tapi kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi masalah orang lain, dan di situ kita akan berusaha untuk menawarkan produk ataupun jasa kita. Nah, setelah orang beli atau saat kita menawarkan, barulah itu kan akan muncul ya. Seperti apa sih service yang kita tawarkan ke mereka? Apakah service kita baik? Apakah kita ramah ketika mereka bertanya? Atau kita malah ya udahlah, nanti kalau misalkan nggak dapet ini, akan ada lagi nih yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting itu adalah melakukan riset mengenai kebutuhan yang dibutuhkan konsumen saat ini. Jadi mau kita berjual apapun, kita perlu tahu. Sebenarnya ini akan menjadi konklusi ya. Sebenarnya sepenting apa sih orang tuh ingin produk kita? Dan siapa sih target yang kita tujukan dalam produk yang kita tawarkan? Itu kita perlu melakukan risetnya seperti apa. Itu general rules of thumb-nya. Nah, dari sini kita akan lihat bahwasannya terdapat 2 hal yang kita mungkin umum ya kita tahu. Dari service based company, perusahaan yang menawarkan jasa yang mungkin tidak terlihat ya seperti produk, serta product based company. Ini ya simpelnya menawarkan barang lah yang akan berguna atau bermanfaat bagi masyarakatnya atau konsumennya. Saya pengen bahas dulu pertama-tama berkaitan dengan service based company. Untuk service based company ini kita akan coba lihat dalam 3 poin penting. Yang pertama, kita perlu tahu dari karakteristik service produknya. Kalau misalkan kita menawarkan service, yang paling diutamakan itu adalah kita perlu tahu dulu nih, kita perlu menjaga dan mempertahankan high trust yang dimiliki oleh konsumen. Mungkin tadi ya seperti yang dijelaskan di awal juga, kalau misalkan kita menawarkan jasa, kan banyak nih yang menawarkan jasa yang sama. Tapi yang paling penting ketika kita menawarkan jasa ini adalah seberapa kita tuh bisa menjalin hubungan yang dekat dengan konsumen atau pelanggan kita, calon pelanggan kita. Kalau kita servisnya baik, kalau kita ramah kepada mereka, harapannya nantinya kita akan mendapatkan RO lah ya, ibaratnya mungkin kita akan mendapatkan konsumen lagi yang sama, repeat order lah, kasarnya gitu ya, dari apa yang kita tawarkan. Mungkin dari orang yang sama, atau mungkin dari teman-teman yang lain, muncul dari referral-referral yang ada nih. Itu yang pertama, kalau ngomongin service-based company. Yang kedua, mungkin kita akan bahas terkaitan dengan expert matter. Orang ketika ingin membeli jasa, pasti dia akan melihat siapa sih yang ahli dalam perspektif ini atau dalam pola ini. Misalkan ketika kita membutuhkan katakan jasa nih yang paling sering kita umumi ya, kalau misalkan transportasi online nih, itu kan banyak ya, kita akan melihat nih siapa sih yang expert di bidang itu. Jelas kan kalau misalkan sekarang di aplikasi kan mungkin 2 ya kalau kita di Indonesia gitu. Jadi itu kan menjadi salah satu contoh orang tuh langsung punya top of mind. Oke, saya pengen pergi ke sana, saya nggak punya kendaraan pribadi, tapi saya pengen cepat. Saya punya 2 opsi antara produk yang A dan B, sama-sama hijau juga nih, kayak gitu. Expert matter di sana. Nah, nanti akan membuat sebuah brand building. Brand building itu akan dibentuk ketika kita sudah punya expert matter tadi. Nah, ketika tadi saya bilang top of mind-nya 2 nih, ada perusahaan A dan B yang memang menawarkan service dari ojek online. Itu muncul karena dia terus membentuk brand building-nya, membentuk service yang baik juga. Sehingga ketika orang menawarkan produknya dari temannya, referral ini, orang langsung ingat, oke,
ada 2 nih layanannya di aplikasi itu. Nah, yang terakhir itu kita akan ngebahas tentang art of relation is important. Ini mengkonklusikan dari 2 hal yang tadi. Pentingnya kita menjaga hubungan dengan customer kita. Mungkin sering nih kalau misalkan sekarang kita lihat entah di aplikasi, entah mungkin kita cek di Google Review, orang kan akan lebih sering atau mungkin punya tendensi melihat produk-produk ataupun jasa dalam hal ini ya, itu yang punya katakan bintangnya tuh tinggi. Makanya kalau misalkan kita di ojek online kan sering ya, boleh dong rating bintang 5-nya. Itu kan menunjukkan bahwa mereka ini membuktikan servis mereka itu baik. Sehingga ketika nantinya mendapatkan orderan akan lebih mudah. Karena mereka sudah membuktikan kepada konsumen sebelumnya bahwa dia telah maksimal dalam menawarkan jasa yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ini akan ada product based company, akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rifki. Oke, terima kasih Mas Ken ya. Tadi mungkin kita bicara soal perusahaan yang memberikan jasa sebagai produk utamanya. Mungkin sekarang kita bicara soal yang produk-produk tangible gitu ya, misalnya makanan, misalnya handphone dan lain sebagainya. Apa sih peran jasa dalam product based company gitu? Kadang-kadang kita berfokus mungkin yes quality udah tercapai. Misalnya sudah customer research, tapi service ini jadi hal yang terlupakan. Karena 2 komponen tadi saya sebutkan, mungkin itu jadi semacam baseline nih kalau product based company. Oke, produknya bagus, tapi setelahnya tuh apa? Kenapa ini penting? Yang kita harus pahami, yang pertama adalah customer journey itu makin lama semakin pendek gitu ya. Time spend orang tuh semakin pendek. Semakin dia dipusingkan dengan service yang tidak perlu dari perusahaan, dia akan gampang pindah gitu. Jadi akan pindah, ini terlalu ribet, produknya bagus tapi terlalu ribet, akhirnya dia pindah ke produk yang lain. Nah, yang poin kedua adalah kemungkinan dia untuk berpindah ke produk lain semakin besar karena kompetisinya juga semakin besar. Baik daerah kompetitor produk yang sama ataupun substitut produknya. Misalnya kalau kita bicara produknya teh, substitut produknya apa? Misalnya minuman jeruk, sama-sama minuman manis kan, atau minuman es kopi gitu ya, sama-sama minuman masih manis. Jadi substitut produknya nggak direct bisa jadi menjadi pilihan dia saat servisnya itu lebih appealing untuk mereka. Lalu yang ketiga sosial media nih, sosial media yang membuat ekosistem untuk bersosialisasi itu lebih nyatu dari yang online dan juga offline. Jadi orang nggak hanya melihat servis di toko, servis saat berinteraksi secara langsung, tapi juga di sosial medianya. Saat dia bisa berkomunikasi dengan brand persona di sosial media yang dimunculkan pada akun-akun sosial media yang dimiliki oleh brand tersebut. Nah, tipsnya paling mudah untuk product based company ya, pertama adalah buat persona di sosial media supaya kita semacam berinteraksi secara langsung dengan brand tersebut dengan persona yang dibangun. Lalu yang kedua, frictionless transaction gitu. Sebisa mungkin kita saat customer melakukan transaction, usahakan bahwa yang dia hadapi dalam proses transaksi itu yang penting-penting saja gitu, yang tidak penting sebisa mungkin dieliminasi. Jadi dia tidak perlu menghadapi sesuatu yang tidak perlu dan ada kemungkinan untuk berbeda. Dan juga customer journey loop gitu ya. Jadi saat misalnya dia sudah membeli, sebisa mungkin kita memaksa customer atau mengajak customer untuk membuat konten bersama gitu ya, sehingga ada semacam referral juga dari customer dan orang lain juga ingin membeli karena ada advokasi atau ada referral dari si customer tersebut gitu ya. Itu mungkin peran service di product based company gitu ya. Next mungkin kan. Nah, ini kita mungkin akan coba kasih sedikit mengenai case study yang kita amati gitu ya. Kalau untuk product based company yang sebelah kanan itu di brand minuman teh gitu ya menanti, dimana kalau kita lihat, kita amati Instagramnya atau persona yang dia dibangun, dia termasuk brand yang membuat persona cukup dipikirkan gitu ya, sehingga Instagramnya responsif dan juga dengan style brand persona yang sudah dipikirkan. Lalu juga engagement dengan pelanggannya juga tinggi. Jadi bahkan ada yang bercerita mungkin kalau dia nge-DM secara langsung tetap dibalas, dia komen tetap dibalas juga komennya. Jadi tidak ada perbedaan antara dia berinteraksi secara person to person dibandingkan saat person to brand gitu ya. Jadi sama aja nih yang dianggap gitu. Jadi engagementnya juga
lebih tinggi. Dan terakhir juga tadi persona adminnya juga sosial media yang friendly. Jadi saat dia tidak beli misalnya, saat tidak memutuskan beli dan mungkin iseng komen, iseng share dan segala macam dan melakukan kegiatan di sosial media lainnya dan dibalas gitu ya, kita merasa ada attachment tersendiri gitu dengan menanti yang mungkin akan terjadi misalnya first transaction, second transaction, orang yang mungkin sebelumnya itu tidak berniat untuk membeli jadi mau membeli, dan orang yang awalnya sudah membeli jadi ingin untuk engage juga nih dengan brand menanti itu sendiri. Itu mungkin salah satu case tadi yang kita amati terjadi gitu ya, di brand product based company. Oke. Next, Mas Ken. Mas Ken, sebelum kita lanjut, boleh kita break dulu ya? Oke, boleh. Iya, tanggung waktunya. Nanti kita lebih maksimal di sesi berikutnya. Oke, komentar yang masuk sudah ada berapa? Nanti kita akan coba bahas lebih detail. Dan Anda yang ingin menanyakan satu hal tentang tema besar kita malam hari ini, juga silakan. Di 0812 11 12 959 bersama dengan tim Marketplace Inc. Hadir Mas Rifki dan juga Mas Ken. Dan hari ini kita masih terus membahas tentang breaking sales through services. Nah, bagaimanakah term and condition-nya? Nanti kita bahas maksimal di sesi yang berikutnya. Kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Marketplace Inc. Tetaplah bersama kami. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Joox Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Marketplace Inc.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Marketing Now, tentunya bersama dengan tim Marketing. Dan hari ini kita akan coba bicara tentang hal yang berhubungan dengan bringing sales through services. Ya, di sesi ini kita akan coba maksimalkan dulu pemaparan yang mau disampaikan. Tadi giliran Mas Ken, sorry Mas Ken, saya potong sebentar tadi ya, ketika mau iklan. Silakan dilanjutkan Mas Ken. Iya, baik. Terima kasih Mas Daryl. Iya, mungkin kalau misalkan dari saya, kalau kita ngomongin tentang service based company ya, kalau kita lihat yang paling umum, yang paling sering kita alami sekarang itu kita bisa lihat di aplikasi online ya, transportasi online nih. Kalau mungkin di sini saya coba ambil contoh itu Gojek. Jadi kalau misalkan kita lihat sejarahnya kan Gojek ini awalnya memang fokusnya itu lebih ke arah pengantaran orang kan menggunakan Gojek. Kemudian lama-kelamaan kan dia expand nih. Ada GoCar, ada GoBox, kemudian dulu sempat juga ada GoMessage dan teman-temannya. GoFood sekarang pun masih ada gitu ya. Jadi gimana caranya mereka ini menawarkan satu ekosistem yang bisa untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dengan kata kunci itu adalah kecepatan dan kalau misalkan saya bilang keakuratan ya. Karena di situ kita bisa tinggal diam, duduk, tunggu aja datang, akhirnya nyampe nih barang-barang kita atau kita pergi ke suatu tempat. Nah untuk ini kita bisa lihat ya kalau misalkan Gojek ini sudah menerapkan servisnya. Di mana servisnya sih? Selain yang pertama mungkin dari segi kelengkapan dari tawaran yang dimiliki. Yang kedua kita bisa ngeliat juga kalau misalkan mereka selalu menjaga hubungan dengan pelanggan melalui customer service-nya. Kadang-kadang nih kalau misalkan kita lihat di iklan-iklan di kereta kan sering ya kalau misalkan saldo GoPay HP Anda hilang, GoPay Anda belum tentu hilang. Karena nantinya akan ada semacam pertahanan atau mungkin sistem yang akhirnya mendorong si GoPay kita itu tetap ada meskipun HP kita hilang dengan nomor yang sama tentunya. Jadi memang mereka ini menawarkan satu selain end-to-end service, mereka juga menawarkan sistem yang akhirnya membuat orang tuh nyaman dengan apa yang mereka miliki. Nah, yang paling terakhir itu juga kita bisa lihat dari setiap iklan-iklan yang ditawarkan sama Gojek. Pasti selalu sifatnya tuh kayak bikin kita penasaran. Ini apa sih yang lagi dibahas sama Gojek ini? Atau pakai kata-kata yang membuat kita tuh engage. Itu salah satu contoh ya Mas ya Daryl yang mungkin berkaitan dengan service based company sih yang bisa kita share. Oke, baik. Cukupkah atau masih ada lagi pemaparannya? Ya, cukup Mas dari kita. Baik. Ini ada yang ingin saya tanyakan lebih dalam. Mungkin kita boleh off-kan slide-nya. Baik. Ya, Mas Ken dan Mas Rifki, terima kasih pemaparannya. Kalau kita bicara tentang hal yang berhubungan dengan servis, ya kan tadi saya menanyakan mana sih yang bisa di-rating terlebih dahulu. Apakah produk dulu, baru servisnya. Ternyata mostly memang banyak orang yang lebih mengedepankan produknya terlebih dahulu karena bisa dilihat secara fisik, kasat mata, baru bentuk pelayanan seperti apa. Nah, apakah porsi ini memang selalu melulu demikian? Karena kalau kita bicara masalah pelayanan jasa, seperti yang disampaikan tadi Mas Ken, kan itu bisa cuma dirasakan gitu ya, kayak mungkin jasa salon mobil atau jasa-jasa aktivitas-aktivitas yang lainnya, yang dimana orang tuh bisa menemukan satu tingkat kepuasan setelah merasakan perbedaan dari services jasanya itu. Nah, bagaimana kira-kira peran sales bisa mendukung performa dari services bukan produk lah, pelayanan jasa maksudnya dalam hal ini? Iya, baik, terima kasih Mas. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang service based company ya, jadi ini perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa kita lihat banyak yang mungkin lebih dominannya B2B, tapi juga B2C juga banyak ya yang menawarkan jasa-jasa yang tidak terlihat secara langsung gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, mungkin yang paling utama kita bisa highlight itu adalah dari segi kedekatannya atau relationship-nya. Gimana caranya para sales ini bisa mengconvince orang-orang untuk bisa membeli produknya mereka. Once ketika mereka sudah membeli produk ini, akhirnya kan nanti at the end para pembeli ini kan akan punya pilihan ya, advokasinya ini baik atau buruk. Kalau misalkan mereka memberikan advokasinya baik, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan testimoni nih, mungkin lewat Instagram atau mungkin lewat media sosialnya mereka yang lain. Sehingga akhirnya meyakinkan mereka, oke, kayaknya untuk kedepannya ketika kita butuh A, kita bisa deh pakai produknya jasa si B. Ketika kita butuh ini, pakai produk yang si C. Jadi meyakinkan orang-orang bagaimana sih kita bisa untuk mempertahankan jasa kita melalui hubungan. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua kalau misalkan kita lihat tadi ya, sebenarnya basicnya itu adalah kita perlu tahu dulu sih sebenarnya apa sih yang kita jual. Karena ketika kita sudah tahu dulu nih produk kita yang kita jual jasa kita yang jual itu apa,
harapannya nanti itu kita bisa tahu kebutuhan konsumen tuh masuk gak sih ke kita. Karena kan ketika kita jadi sales kan kita akan nge-prospek ya. Ini orangnya oke nggak nih untuk kita coba targetin. Ini orangnya oke nggak sih? Mungkin beda ya kalau sama aplikasi. Karena kan kita yang lebih demand. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ke di baliknya lagi, aplikasi itu kan sudah menawarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tetap dari, kalau misalkan kita lihat faktor itu ada push and pull ya. Kalau misalkan kita ngomongin pushnya itu gimana dari orang salesnya itu tuh ngedorong nih untuk penjualan jasa mereka. Tapi kalau misalkan dari pull itu adalah gimana mereka tuh bisa menawarkan brand mereka dengan baik. Satu, dari brandingnya dia. Yang kedua mungkin yang paling kita lihat dari servisnya. Kalau servisnya oke, harapannya sih nanti akan memunculkan konversi sales sih. Itu sih Mas, menurut saya. Mas Rifki, mau berkomentar? Ya, jadi kalau untuk produk kalau untuk service dalam service based company ataupun product based company, tadi mungkin saya ingin merecall mengenai statement saya di depan gitu ya. Makin kesini dengan adanya sosial media dan juga internet yang semakin masif gitu ya, yang berimplikasi terhadap komunikasi kita itu semakin dekat. Salah satu konsiderasi orang untuk membeli itu bisa jadi ya untuk first transaction itu karena dia dilayani dengan baik gitu ya. Dia dilayani dengan salah satu pelayanan yang mungkin sebelumnya belum pernah dilayani dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi kayak ini kayaknya salesnya, apalagi kalau untuk produk-produk yang misalnya produk-produk yang relationship-nya itu dekat gitu ya dengan salesnya. Ini salesnya baik, jadi yaudah deh kita beli dan sebagainya. Jadi itu mungkin salah satu indikator bahwa service ini itu bisa menjadi salah satu kunci atau enabler dalam kita membuka customer untuk mencoba produk kita gitu. Jadi misalnya kalau nanti secara nature, misalnya ada yang mendengarkan secara nature itu relationship sales dengan customer itu dekat, mungkin service yang baik itu bisa jadi salah satu strategi untuk membuka nih misalnya kalau sebelumnya belum pernah dapat sales atau belum pernah ada yang konversi gitu ya dari leads ke transaksi, mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan gimana kalau misalnya kita membuat salah satu customer service ataupun pelayanan dengan pelanggan yang berbeda dan juga mungkin lebih baik dibandingkan company-company kompetitor. Mungkin kayak gitu Mas Daryl. Baik. Saya izin beralih ke WhatsApp ya, Mas Ken dan juga Mas Rifki ya. Ini sudah ada Pak Sony dari Jakarta. Malam Pak Sony, untuk lebih memahami kepuasan pelanggan, apakah bisa diukur dengan NPS atau Net Promoter Score? Dan bagaimana menerjemahkan NPS ke nilai sales yang potensial? Oke, NPS ya. Berarti ini salah satu NPS ini mungkin salah satu metrik pengukuran bagaimana willingness customer untuk mempromosikan produk kita. Kalau cara pengukurannya sebenarnya banyak ya. Kalau kita mau melihat customer satisfaction, terus juga implikasinya terhadap sales. Kalau tadi NPS, Net Promoter Score, biasanya kita kan nanti kalau secara teknis kita melakukan survei kepada pelanggan kita dan melihat apakah kita punya willingness untuk mempromosikan. Nanti ada skornya dan nanti dibagi dan muncullah angka apakah berapa nilai NPS kita. Biasanya NPS yang baik itu implikasinya terhadap keinginan si customer untuk meminta customer lain untuk beli aja nih produk kita gitu. Tapi ada satu lagi nih mungkin metrik yang bisa kita lihat yaitu customer satisfaction index gitu. Misalnya CSAT, biasanya kita CSAT gitu ya kita bilangnya. Jadi ada dua komponen. Pertama dari satisfaction customer terhadap produknya saat menggunakan, dan yang kedua baru kita juga lihat dengan NPS-nya, willingness customer untuk mengadvokasikan produk kita kepada pelanggan gitu ya. Jadi dua ini mungkin ya yang kita bisa lihat karena ini cukup powerful nantinya. Jadi secara produk quality ataupun secara kepuasan terjawab. Dan yang kedua secara NPS atau secara keinginan untuk mengadvokasikan juga berhasil gitu. Karena bisa jadi diadvokasikan karena customer service-nya baik, tapi secara kualitas produknya bisa jadi nomor 2, nomor 3. Atau sebaliknya, kualitas produknya nomor 1, tapi saat kita mencoba mengadvokasikan, enggak deh, soalnya mungkin waktu dia ingin membeli, mentransaksi, ternyata antriannya enggak terlalu, antriannya panjang sekali, terus juga misalnya secara after sales service-nya itu tidak terlalu bagus, jadinya keinginan untuk mempromosikannya juga
rendah. Jadi dua metrik ini mungkin kalau kita ingin mengimplikasi terhadap sales, ada CSAT dan juga ada NPS mungkin tadi tambahannya ya Pak. Kalau untuk kita ingin melihat mana yang apakah produk kita sudah cukup baik dan kaitannya dengan sales. Oke, berarti indikasi berhasil atau tidaknya metrik ini dilihat dari mana? Banyaknya repeat order atau apa, Mas Rifki? Sebenarnya kalau repeat order, kalau misalnya CSAT dan NPS itu nggak berkaitan sama repeat order ya Mas ya. Jadi itu berkait kita ini biasanya survei yang dilakukan kepada end customer dan melihat dua indikator, yaitu kepuasan dia terhadap pelanggan, jadi pure secara product quality, secara utility misalnya, apakah memiliki kepuasan yang diinginkan gitu ya. Biasanya nanti ada nilainya, ada skalanya. Dan yang kedua NPS-nya gitu, willingness dia untuk merekomendasikan itu seberapa besar. Nah ini biasanya melihat semacam brand health-nya sih Mas, kalau ini biasanya indikator brand health-nya ini sehat nggak nih brandnya secara kualitas dan juga secara keinginan customer untuk mengadvokasikan. Karena kan ini dua komponen ini kadang-kadang penting untuk meningkatkan konversi ya Mas, dari awareness, terus juga dari appeal, sampai akhirnya dia menjadi leads, potensial leads, sampai akhirnya dia ingin mentransaksikan uangnya. Secara rasional kan kita bisa mengkonekkan dua variabel itu gitu. Saat customer puas dan customer ingin merekomendasikan, pasti kemungkinan besar orang juga ingin untuk membeli, karena dua komponen ini sudah checklist nih. Tapi kalau repeat order mungkin bukan tidak langsung sana gitu, karena mungkin kalau repeat order kita bisa ngelihat banyak variabel yang bisa dilihat gitu selain dua survei ini. Baik. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi berikut. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga komentar yang ada di kanal YouTube Smart FM. Mas Rifki, kita tahan sebentar. Kita akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda, pertumbuhan investor baru di Indonesia kini mencapai lebih dari 9 juta. Sayangnya, inklusi dan literasi keuangan serta investasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, pengelolaan keuangan masih berantakan. Banyak yang terjerat hutang, tidak sedikit tertipu bujuk rayu investasi bodong. Bersama Smart FM, BNI Asset Management berkolaborasi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina. Pastikan setiap Rabu Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitulah dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun itu kurang. Nah problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. 22. Simak info terkini G20 di Smart FM. Setiap Rabu, jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore. Di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now,
kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Marketing Now bersama dengan tim Mark Plus Inc. Ada Mas Rifki dan juga Mas Ken di sini, dan kita masih terus membahas tentang satu hal yang sepertinya ini masih terus menjadi permasalahan ya, bringing sales through services. Ini melihat dari dua segmen tadi, yang dari jasa maupun juga produk. Nah, saya mau langsung ke kanal YouTube dulu. Ini sudah ada Pak Rudi di Medan. Pelayanan adalah faktor yang penting dalam sales atau marketing. Nah, bagaimana nih kira-kira Mas Ken dan juga Mas Rifki strategi agar pelanggan tidak melakukan brand switching, khususnya saat memilih lokasi belanja di retail? Oke, silakan. Mas siapa? Mas Ken? Boleh nanti Mas Rifki menambahkan? Ya, boleh. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kalau misalkan kita ngomongin tentang produk ya, fokusnya ke produk nih kan supermarket gitu ya, market gitu. Sebenarnya yang paling penting untuk kita lakukan adalah ketika nanti kan mungkin orang akan beli produk kita, dia akan datang, mungkin bisa dua opsi ya channelnya, antara dia datang ke tempat kita atau secara online. Ketika dia membeli melalui e-commerce atau mungkin toko online store-nya. Nah, justru yang paling penting ketika kita menawarkan produk ini adalah mungkin selain dari harga ya, karena kan harga itu kan ada faktor lain nih di luar itu ya, operasional dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting untuk servis ini adalah bagaimana sih kita melakukan treatment kepada pelanggan kita. Jadi misalkan contoh kalau misalkan kita di tempat-tempat yang offline lah, dia datang offline, dia beli. Mungkin apresiasi kecil semacam selamat datang, terima kasih itu akan memberikan pengaruh juga sih Mas kepada calon pelanggan atau mungkin pelanggan. Oh, saya beli ini, mereka mengapresiasi loh, terima kasih. Atau mungkin bisa juga kita lakukan teknik upselling, cross-selling. Ketika dia nih membeli produk A, oh bisa nih kita tawarkan kalau upselling, mau nggak Bu, Pak kita upgrade nih, lagi ada promo misalkan. Kan kadang-kadang gitu ya, sering promo-promo yang menawarkan upselling nih, upgrade. Atau bisa jadi kita tawarkan yang cross-selling. Cross-selling itu sesimpel misalkan nih, saya beli katakan odol. Terus akhirnya mungkin inisiatif nih dari kasirnya nanya, nggak sekalian nih Bu, Mas sama pasta giginya, sikat giginya. Gitu. Jadi bisa sekalian nih memberikan solusi dari permasalahan yang mereka punya. Jadi mungkin itu yang pertama ya. Yang pasti ketika kita menawarkan itu kan sudah tahu apa aja yang jadi product knowledge-nya. Balik lagi ke rule of thumb nih ya, kita perlu tahu nih seperti apa sih product knowledge-nya dari masing-masing. Sehingga ketika nanti kita memasarkan, mereka akan lebih leluasa dan lebih yakin nih untuk meyakinkan customer kita. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau misalkan kita lihat seperti ini, servisnya lebih ke arah bagaimana kita melayani mereka lewat hal-hal yang simpel yang tadi sih sebenarnya, yang dari apresiasi kecil atau mungkin dari hal-hal yang mereka mungkin ngerasa ini hal yang biasa tapi bermanfaat nih buat kita, informasi-informasi yang sifatnya itu edukatif lah. Tapi yang paling penting pertama itu adalah tadi sih, mungkin kita perlu untuk memberikan opening dan juga closing yang baik lah ketika mereka datang ke tempat kita secara offline. Kalau online, simpelnya mungkin kalau kita beli di e-commerce, setelah belanja, kadang-kadang sering tuh muncul di chat ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berbelanja, mohon bantuannya untuk berikan review ya kepada kita. Dan ekspektasinya kan bintang 5 gitu kan, biar makin naik nih tokonya. Tapi sebenarnya dari situ kita belajar juga bahwa dengan caranya kita mendengar feedback dari pelanggan, itu akan membantu juga meningkatkan performa dari si tokonya. Jadi penting juga sih untuk di online ini ya. Itu mungkin dua hal ya kalau kita ngomongin tentang produk nih, Mas Daryl. Oke. Mas Rifki, silakan mau berkomentar, boleh? Oh ya, mungkin kalau untuk produk retail tadi ya mungkin pertanyaannya. Tadi kan sudah sebutkan upselling, cross-selling, terus juga waktu dia masuk dan juga waktu dia keluar mungkin harus diservis atau dilayani dengan baik. Mungkin tambahannya adalah kita harus juga melihat gitu kebutuhan pelanggan, kebutuhan layanan apa yang dibutuhkan pelanggan saat dia belanja retail. Kalau retail biasanya kan kita bagi ada dua, general trade dan juga modern trade. Tentunya kalau orang yang datang ke general trade akan berbeda kebutuhan layanannya dengan orang yang datang ke modern trade gitu. Yang modern trade pasti dia ingin kebersihan, terus juga kenyamanan dan juga kemudahan gitu ya. Karena supermarket pasti biasanya orang yang datang ke supermarket pasti ingin layanan itu terpenuhi. Tapi berbeda saat orang yang datang ke general trade gitu, ke toko atau ke pasar gitu ya.
pasti kebutuhan layanannya tidak untuk misalnya hygiene atau kebersihannya tidak akan sebesar yang modern trade. Jadi itu yang harus dianalisa dulu. Kalau misalnya bisnis retail, secara nature bisnisnya ini apakah yang general trade atau modern trade? Kalau yang modern trade, general trade mungkin ingin fleksibilitas soal harga, terus juga interaksi dengan penjualnya, itu yang mungkin yang dicari gitu ya. Tapi kalau kita misalnya ke modern trade, interaksi misalnya kasir terlalu banyak ngomong dan nanya-nanya mungkin agak terganggu. Tapi kalau sebaliknya gitu, kalau si general trade, kita nggak perlu tuh misalnya bersih banget dan agak sedikit berantakan nggak masalah, asalkan misalnya bisa ngobrol, bisa nego harganya dan segala macam. Mungkin dua itu sih, soal nature-nya bisnisnya apa dan yang dibutuhkan customer dengan nature bisnis itu tuh apa. Oke, baik. Satu lagi yang sudah masuk dari Bapak Maulana di Jakarta. Mas mau nanya, kalau untuk melakukan sebuah bentuk pelayanan, bagaimana caranya melakukan sebuah training terhadap para people atau SDM yang terlibat dalam sebuah bisnis, baik mungkin bisnis yang sifatnya offline ataupun mungkin juga yang online. Karena memang sekarang banyak sekali yang merasa nyaman ketika pelanggan mendapatkan servis yang luar biasa dari customer-nya. Silakan, Mas. Singkat saja. Ya. Boleh. Kalau untuk training, sesimpel kita coba proporsinya kita bagi dua gitu ya, antara secara fundamental ilmunya. Jadi kita tahu urgensi dari service itu penting untuk disampaikan kepada people-nya. Lalu yang kedua langsung diimplementasikan dan juga diberitahu di dampaknya, sehingga orang yang dilatih dia mengerti urgensinya secara theoretical, dan dia tahu cara melaksanakannya secara praktis gitu, dan dia tahu dampaknya yang dia lihat secara langsung gitu. Mungkin 3 itu sih, dan ini terdengar mudah tapi mungkin prakteknya akan susah gitu, karena kita harus memastikan bahwa dia paham secara fundamental dan dia tahu cara mengaplikasikannya, dan dia melihat langsung juga nih dampaknya saat pelanggan itu happy dan segala macam. Jadi itu ada insentif juga bagi si SDM ini. Saat dia melakukan sesuatu, orang tuh senang dan dia merasa dia terlibat dalam proses kesenangan tersebut. Gitu. Mungkin itu sih prinsipnya, Mas Daryl. Mas Ken, mau menambahkan singkat saja boleh? Saya sudah diambil semua sama Mas Rifki sebenarnya ini. Tapi benar juga sih. Memang 3 hal itu yang penting. Jadi mungkin kalau misalkan boleh tambahan dari saya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang training apa sih yang perlu kita lakukan ya? Mungkin kalau misalkan dari saya ya, kalau kita ngomongin tentang service, ini kita konteksnya agak-agak korporat gitu ya. Mungkin bisa kita mulai sesimpel dari yang customer service training ini. Gimana kalau misalkan nanti nih ketika ada pelanggan yang punya keluhan, ketika pelanggan ada yang punya request, kan rata-rata orang mungkin sekarang ya bisa by apps, by phone, atau mungkin bisa langsung datang. Nah, ini 3 hal channel yang menurut saya bisa untuk kita maksimalkan ya training yang gimana kita bisa meyakinkan orang apa yang menjadi produk kita atau service kita itu tuh para CS ini tahu gimana solve the problemnya. Karena kadang-kadang mungkin kita kan kesel ya kalau misalkan kita punya masalah terus tiba-tiba dialihkan nih ke sini, dialihkan ke sini. Jadi akhirnya nggak kelar masalahnya, pulsanya habis, ya udah kita nggak tahu nih apa solusinya gitu. Jadi mungkin kalau kita ngomongin trainingnya apa, ya customer service itu sih ya. Dan juga mungkin basic knowledge-nya seperti apa dari produk yang kita punya. Gitu sih, Mas. Baik. Ini tinggal 2 menit tersisa nih. Jadi kita ambil konklusinya deh. Mas Rifki, boleh 1 menit saja dan juga Mas Ken bergantian. Singkat saja. Silakan Mas Rifki. Singkat saja mungkin saya ingin mengulang ya segmen saya di depan gitu. Baik dengan model bisnis apapun, mau itu produk, mau itu service, coba mulai diperhatikan bagaimana kalian melayani customer. Karena zaman sekarang dengan ada sosial media, dengan adanya internet, service menjadi satu konsiderasi penting salah satu pelanggan untuk membeli produk Bapak dan Ibu yang sedang berbisnis gitu ya. Jadi tetap perhatikan pelayanan terbaik untuk pelanggan Bapak dan Ibu. Baik, Mas Ken, singkat saja. Iya, kalau misalkan dari saya punya prinsip ini sih, ketika kita menjual atau menawarkan produk atau barang kita, kita coba posisikan diri kita sebagai customer-nya. Mau nggak sih kita kalau misalkan di-treat seperti ini? Makanya itu menjadi pendasar kita. Kalau misalkan kita mau dilakukan maksimal, ya kita juga harus memberikan yang maksimal pada orang lain. Jadi ketika kita ingin memberikan pelayanan kepada orang lain, selalu tanamkan prinsipnya, harapannya
melakukan yang terbaik, karena tahu itu akan berpengaruh juga atau berefleksi kepada kita sebagai nanti mungkin orang lain juga yang akan men-treat kita. Itu sih simpelnya. Marketing ya, berarti ya. Oke, Mas Ken, terima kasih banyak waktunya. Mas Rifki juga terima kasih banyak. Salam sehat, salam untuk semua teman-teman Simak Plus Inc. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf waktu kita nggak cukup banyak, walaupun nanti kita akan coba bisa bahas ini lebih lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Marketing Now bersama Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman of Marketplace Inc. dan tim Marketplace Inc. Insight baru beralih dari proses tradisional ke era digital. Terima kasih dan